Sayang, hujan lari yuk. Yang, lari yang, hujan yang. Ayo. Larilah. Lari yang, hujan yang. Yang, lari yang, hujan. Hujan. Lari yang, enggak. Hujan yang. Kami adalah pasangan suami istri yang hobi berpetualangan melihat tempat baru, bertemu orang baru, dan banyak cerita tentang hal yang baru. Kami akan mengajak kalian berpetualang bersama kami. Let's go! Nah, kita di mana yang? Kita ada di Museum SMB 2. Sultan Mahmud Badarudin II. 2. Lokasinya padahal di ini ya, Lokasinya sebelah sangat BKB ya, strategis, sangat strategis ya. Di samping BKB, dekat Ampera. Dekat Ampera. Oke. Benar sekali. Kita lanjut ke apa? Register, bayar dulu. Iya benar. Oke. Sayang sih tiba-tiba ngilang sini, bayar dulu kita. Bayar dulu ya. Tiba-tiba dulu. masuk langsung datang. Oke. Kita lihat orangnya 5.000 belum kita mencoba. Nama ya, nama aja ya. Satu orang aja mau. Oke. Kerajaan Islam Palembang, ke sini dulu. Nah, diorama perang Kuto Gawang. Ini kapal-kapal waktu perang mungkin yang ya? Iya, ini diorama perang ya. Jadi ini suasana, menceritakan suasana perang. Zaman dulu ya? Ya, perang zaman dulu. Berarti itu tuh kayak pura-pura, apa tuh yang? Apa? Itu kayak kota yang habis ini, kebakar ya? Perang itu kan. Diorama perang Kuto Gawang ya. Nih, setelah Kerajaan Sriwijaya, maka ada Kerajaan Palembang Darussalam, Palembang Islam tadi. Nah, nih kan, pasca kemunduran Kedatuan Sriwijaya, Palembang berada dalam situasi yang tidak menentu, berada di bawah kekuasaan Majapahit. Tapi kurang diperhatikan. Sempat menjadi sarang lanun bajak laut hingga dibebaskan oleh pasukan Cinghu. Ya kan? Akhirnya mendirikan kerajaan Palembang yang bercorakkan Islam. Itu awal berdirinya kerajaan Palembang Darussalam. Ya kan? Nah, ini meriam dan peluru. Ini pada zaman dulu ya. Senjata yang digunakan pada zaman dulu ya. Ini pelurunya ya. Pelurunya kayak dari batu ya. Ini batu, ini yang untuk yang kecil, ini yang gede ya. Yang kecil. Ini replika ya. Iya. Senjata pada zaman dulu ya. Jadi masukin di sini tuh. Iya, pakai mesiu. Jadi ini yang terlempar nanti pelurunya. Jadi boom langsung. Meriam kerajaan Palembang, ya kan? Nah, yang sayang. Oh, apa itu? Apa yang? Itu. Ini apa ya? Itu apa ya? Ngate ya? Disorot ini yang. Ya. Ini waktu itu belum ada ininya kan? Oh, ini kayak tulisan Arab gundul ya? Iya, Arab gundul. Nah, ini Arab yang udah ininya. Ini ada tajwidnya ya? Oh iya, yang dari sini dia tuh dulu tuh mungkin kan. Ini Arab gundulnya. Arab gundul. Nah, ini udah ini. Ini udah ada tajwid ya? Udah ada tajwid. Lukisan Keraton Kuto Gawang. Kuto Gawang. Ini ya? Ini zaman dulu. Ini zaman dulu tuh kayak gini ya? Gambarnya. Ini silsilah raja-raja Palembang ya. Ini yang lukisan Ratu Sinuhun. Coba saya baca Ratu Sinuhun ya. Ratu Sinuhun adalah penulis kitab Simbur Cahaya yang merupakan undang-undang tertulis perpaduan antara hukum adat dengan ajaran Islam. Kitab Simbur Cahaya mengatur peranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera Selatan, khususnya terkait kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Oh, ini ya, Ratu Sinuhun ya, lukisannya. Iya, benar. Yang kita lanjut ke dalam?
Oke, kita lanjut lagi. Seng. Ini salah satu khas Palembang ya? Songket. Songket, penenunan songket. Nah, ini prosesnya ya. Sayang, penenunan songket dikenal sebagai teknik tenun ikat pakan. Oh, alat tenun bukan dari mesin yang dipakai sang hasra atau tenun songket Palembang pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi dua, yakni peralatan pokok dan tambahan. Keduanya terbuat dari kayu dan bambu. Oh, ini nih yang bambunya nih yang khusus untuk benang itu. Nih. Bambu benang. Ini Ini alat pintal. pintalnya. Nah, ini samparan kain songketnya nih. Ini wadah benangnya. Ini proses kedokan. Ini pelisiran yang mau menjadi ini nih. Benar. Keren ya. Prosesnya Ini itu prosesnya ya. Yang songket Palembang itu yang paling yang Khas. terkenal ya. Ini khas yang paling songket ciri khasnya. Palembang. Yang khas. Jadi Songket. Dalam beberapa upacara pernikahan adat Palembang Iya, menggunakan songket. Benar. Iya. Songket tanja ya. Iya, benar. Oke. Ini sangat terkenal. Kita lanjut ke atas ya. Ke lantai 2. Lantai 2. Sayang, kita di lantai 2 ya. Iya. Ini Tuh dia nih. Tentang Oh. kelahiran ini. ini kelahiran anak ya. Iya, ini nih peralatan kelahiran gitu. Ini Ya. kasurnya tuh, kasur bayi zaman dulu Ya, gitu ya. kasur-kasur zaman dulu. Ini untuk bayi. kain-kainnya tuh. Kain-kain. Nah, ini contoh yang pakaian adat Palembang nih. Oh iya, ini pakaian adat ya. Iya kan? Ya. Nah, zaman dulu kitanannya gini yang kitanan. Oh, proses hitanan ini ya. Yang buat laki-laki nih ya. Nah, nih baju-bajunya nih. Oh, proses hitanan ya. Ada jubah, takep dado, celana balabas, kain songket. Tuh, Tanjung Rumpa, Badong, kopiahnya. Di sini ada tuh. Sayang Apa yang? ini Perang Palembang Juni 1821. Oh, Perang Palembang pada Juni 1821 ini ya. Iya. 1821 ini awal-awal VOC. Waktu kerajaan Belanda itu ya. Iya. Ini lukisan pengasingan Sultan Mahmud Badarudin II. The Exiling Painting of Sultan Mahmud Badarudin II. Oh, ini diasingkan ya. Ini nih Sultan Mahmud Badarudin ya. Diasingkan. Diasingkan ya oleh Belanda ya. Lukisan menggambar peristiwa yang terjadi pada bulan Juli 1821 Masehi, yaitu situasi pengasingan yang dilakukan Belanda ke Batavia sebelum akhirnya dipindahkan pengasingan ke Ternate, Maluku Utara selama 31 tahun. Lama juga ya diasingkan ya. Sultan Mahmud Badarudin diasingkan ke Ternate oleh pihak Belanda karena Sultan Muhammad Badarudin tidak ingin bekerja sama dengan Belanda. Ya. Terlihat dari lukisan tersebut, terdapat sampan atau perahu kecil yang digunakan untuk menuju kapal yang tidak dapat merapat ke tepian. Oh, karena Mahmud Badarudin II ini nggak mau bekerja sama dengan Belanda. Jadi diasingkan ke Ternate. Ini lukisan perang juga nih, menceritakan suasana perang Palembang melawan Kompeni Belanda tahun 1821 nih. Itu yang perangnya kan? Iya, benar. Berkobar api ya. Nah, ini mungkin apa nih yang? Oh, ini apa namanya tuh kursi zaman dulu ya? Kursi zaman dulu. Tuh. Pas kiri jadi kanan kiri dulu aja. Sini dulu yang. Nah, ini apa nih? Zaman-zaman dulu lah pokoknya. Jadi kalau kita mau tahu cerita tentang Palembang ini, datanglah ke museumnya. Nah, ini kan dari botol mungkin ya. Jadi kita tahu ya sejarah. Iya Kalau kan? kata Soekarno itu jas merah, kata presiden pertama kita kan. Jangan lupakan sejarah. Nah, ini baju adat pernikahannya sayang. Yang kayak kita tuh kemarin. Ya, ini adat pernikahan Palembang ya. Iya, ini buat laki-laki, ini buat perempuannya. Terus sendalnya pakai songket juga. Ya. Iya, sendalnya khas tuh ya. Khas Palembang ya. Nah, itu pakai songket ini. Jadi baju ini adat tetap dilestarikan oleh
sampai zaman sekarang adat Zaman pernikahan. sekarang tetap pakai ini kan, Tetap pakai adat pernikahannya. adat pernikahan Palembang. Jadi ini yang masih melekat ya. Iya, Jadi sampai sekarang. terus dilestarikan kan, walaupun Iya. banyak juga yang pakai jas kan. Ya, Ada yang modern, ada yang mau ya modern, kan? ada yang Tapi tetap melestarikan. melestarikan ini karena ini Kita- khasnya. khas. Kita Sayang pun nikah kalau kemarin. ditinggal. Iya. Kita nikah kemarin Kita kan pakai ini waktu pakai itu. adat Palembang. Nah, dan ini ada juga ini sayang adat lagi nih. Oh, Nah, iya. ada 2 macam ya kan. Ada 2 macam. Kalau ini kan mungkin yang khusus untuk pakai hijab ya. Kalau ini enggak nih. Jadi ada 2 macam ya. Ini baju pakaian adat. panjang, ini yang baju pendeknya. Ya, tetap pakai songket. Tetap pakai Pakai songket. songket Palembang kan. Iya. Ada 2 jenis ya. Nah, ini ada pelaminan tulisan saya. tuh. Apa tuh? Pakaian pengantin. Ini ASEAN gede, pakaian pengantin atau lazim disebut penganggon oleh wong Palembang. Ialah ASEAN gede, pakaian ini pada masa lampau dipergunakan oleh para pengantin dari golongan tertentu. Oh, ini golongan tertentu. Jadi beda ini ya. Beda golongan ya yang pakai ini ya. Iya, bener. Kalau yang di sana tadi apa yang? Kalau yang di sini Oh, Ayasan Selendang Manteri. Ayasan Haji, pakaian pengantin ini bersumber dari pakaian kebesaran Raja-Raja Palembang Darussalam yang dikelola dengan memadukan antara budaya Jawa, Melayu, Cina, dan Islam. Ya, jadi ini yang lebih sampai sekarang lebih banyak yang ini ya daripada yang ini ya. Ini kan lebih untuk pakaian yang panjang kan, kalau ini enggak. Jadi kalau sekarang ini jarang dipakai malah, yang banyak dipakai yang ini. Dan tetap dilestarikan ya. Iya. Dan kita juga generasi muda lebih baik melestarikan biar anak-anak cucu kita tetap karena tahu. Kita juga pakai. Kita juga pakai waktu pernikahan. kan kita jarang-jarang ya kita menikah. Bukan jarang-jarang. Memang kita menikah itu seumur hidup sekali. Jadi kalau bisa lestarikan budaya sehingga budaya akan buat turun kenangan menurun. Bahwa kita tuh nikah pakai adat Palembang. Nah, kalaupun mau pakai jas ya silakan aja, tapi dibaguskan kita agar mencintai budaya itu ya pakai baju adatnya ya. Nah, ini apa? Pelaminan Palembang nih. Oh, ini pelaminan waktu pernikahan ya. Pernikahan kan dengan baju ini. Ini yang ciri khas daripada khas Palembang itu ada emas-emasnya yang. Jadi corak-corak keemasan. Perpaduan warna gold sama warna kayu. Ya, jadi ini khas Palembang tuh ada warna keemasannya itu, menandakan kejayaan Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Palembang Darussalam. Bener. Nah, ini tempat ini tidurnya kali ya. Oh, enggak, ini macam-macam ini ya. Macam-macam pernak-pernik lemari khas Palembang. Ya. Ini kan lemari Palembang, lemari kaca Palembang, lemari hias Palembang. Kita terangin dulu ya. Oke, ini udah terang. Contohnya ya. Ya. Jadi di sini songket itu banyak gunanya ya kalau di sini ya di Palembang ya. Ini kan lemari buat songket tuh, nyimpan songket, bisa lemari hias. Nah, ini lemari kaca hiasnya juga bisa dari kaca, lemari hias. Pokoknya ini khas dari Palembang. Oke. Ini timbangan apa nih? Tahu nih. Ini apa yang? Kita tahu timbangan kayaknya. Ada tulisan? Nggak ada. Nggak ada keterangannya. Oke, kita nggak tahu ya ini apa. Tapi ini kayak timbangan ya bentuknya. Ini lebih ke ornamen dari Palembang. Tapi jujur yang harus diakui banyak generasi muda yang belum pernah ke museum ini yang asli Palembang, sehingga tidak jarang kita kadang nggak tahu ya. Lupa kalau kita harus belajar dari sejarah kan, bagaimana budaya di Palembang ini ya kan. Jadi kita bisa melestarikan dan cerita dari kakek-kakek kita dulu kan. Iya benar. Pada zaman dulu, zaman Belanda, zaman Jepang kan. Ini nggak bisa dibuka kayaknya. Ini bisa kayaknya. Nggak bisa ya? Oh bisa ya. Bisa ya. Kita kesini aja dulu. Oh ya, kita kesana dulu. Kita kesini dulu. Soalnya ini ada. Nah, ini pedang-pedang apa nih namanya pedang ya? Ya, ini apa kayak ini mandau ya. Iya, ini ada senjata tradisional Palembang ya. Ada tombak ladu. Ya kan? Tumbak ladu. Mana? Ada rodors.
Lodos. Ini senjata tradisional zaman dulu. Zaman dulu. Nih, macam-macamnya ya kan? Macam ya senjata pada zaman dulu ya. Iya. Ya kan? Ada pedang. Yang di atas itu sayang. Nah, ini meriam sayang ya. Nah, kalau ini perang pada zaman Belanda dulu udah menggunakan meriam ya. Ini macam-macam jenis meriam yang dipakai ya. Ini meriamnya peninggalan zaman Kesultanan Palembang yang ditemukan di dalam Benteng Kuto Besak Palembang. Nah, ini di BKB ya. Iya. Nah, Benteng Kuto Besak. Dulu Benteng Kuto Besak itu sebagai tempat pertahanan dulu yang benteng. Dan dia langsung mengcover untuk melindungi Sungai Musi, karena Sungai Musi dulu itu tempat bandar perdagangan. Oh iya benar. Jadi di sana ada benteng untuk perlindungannya ya. Ini contoh-contoh meriamnya sayang ya. Ya, ini zaman dulu. Meriam. Zaman peperangan zaman dulu. Dan kita lanjut di. Nah ini tenun yang kain songket tadi sayang. Oke, ini proses songket ya, membuat songket ya. Nah, cara menenun kan, proses menenun kain songket ini. Kain songket. Nah, yang di depan tadi kan ada tuh tempat-tempat apa simpan benang ya kan? Iya. Contoh-contohnya ini tadi kan. Nah, ya, yang dari bambu ya. Iya. Nah, ini cara. Jadi nggak pakai mesin ya? Nggak pakai mesin, pakai tangan menenunnya. Ini songket yang udah jadi, ini yang belum masih proses ya. Ya ini belum. Nah ini jadinya kayak gini ya kan. Jadinya kayak gitu coraknya. Nah ini adalah pakaian ini yang pakaian raja-raja zaman dulu ya. Iya. Pakaian kebesaran ya. Perangkat pakaian kebesaran. Ya. Maksudnya tuh perangkat mulai dari tanja. Sayang ini perangkat pakaian resmi yang dipergunakan oleh raja, para menteri dan para priayi dalam Kesultanan Palembang Darussalam. Ini kayaknya pintu khas Palembang ya. Pada zaman dulu ya. Pintu iya zaman nggak dulu. Sih? Benar. Kayak rumah-rumah kayu gitu ya. Kan ini lantainya lantai kayu. Lantai kayu. Ini kan yang tembusan tadi saya buka pintu iya, tadi. Iya. Nah ini kendi-kendinya saya. Benar. Kendi-kendi zaman dahulu, kendi susu, kendi lokal, kendi Cina, kendi lokal kayu agung, kendi air mawar 2, kendi air mawar 1. Oh ini tadi kita di sini tadi ya? Ini pintu. Ini pintu khas Palembang yang? Iya, ini khas Palembang nih. Kalau corak-corak kuning tuh, corak-corak kemasan tuh. Pokoknya ornamen Palembang tuh emas dan warna kayu. Ini makam Ki Gede Ing Suro. Ki Gede Ing Suro ya? Iya, terletak di Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2. Ilir Timur 2. Di sini terdapat 8 bangunan yang berisi 38 buah kuburan yang sekarang dikenal dengan kompleks Makam Geding Suro. Ini kompleks Makam Geding Suro. Ki Gede Ing Suro itu menggantikan ayahnya yaitu Sido Ing Lautan pada tahun 1552. Ini ya kompleks kuburan ya. Iya. Benar. Nah ini alat musik pada zaman dulu. Ini apa namanya? Robana tuh. Ting 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 ting. Kayak gini. Ya, robana. Ini ada yang alat trompet musiknya, ya. Alat musik trompet. Apa bukan? Apa namanya itu? Alat tiup ya, trompet ya. Bukan trompet, apa namanya tuh? Apa itu? Ayo lupa. Komen dong di bawah apaan itu namanya. Apaan itu? Lupa lagi kita. Sayang di sini ada kursi ini yang di atas. Di museum bagian atas. Ya tempat-tempat kayak gini yang padahal di sini nih, sayang museum ini nih tepat di tengah-tengah. Istilahnya di tengah-tengah dekat yang BKB. Dekat BKB, Ampera ya kan. Jadi sekalian mampir ke sini biar tahu cerita tentang Palembang. Ini nih kayaknya jembatan Ampera bukan, sayang? Bukan. Ini miniatur benar yang. Benar. Ini miniatur jembatan Ampera. Kelihatan jembatan Ampera tuh. Ya. Ini adalah kalau kita merawat jembatan Ampera ini yang sebelah kiri ini. Ini yang terjadi kalau kita tidak merawat jembatan Ampera ini hancur sebelah kanan dia ya. Hancur. Jadi harus dijaga, dirawat. Dirawat. Kalau enggak dia bakal hancur seperti ini. Inilah gambarannya. Gambaran.
Nah, Dari ini sini. sayang, ini ada kursi khas Ini Palembang. kursi kebesaran yang jangan diduduk yang. Iya, boleh. Karena ini kan udah lama ya, takutnya Iya. rapuh, udah rapuh ya. Karena ini kan udah dari zaman dulu ya. Ini Jadi contoh kalau ke kursi. sini jangan duduk ya. Benar. Kalau ada orang sini pokoknya jangan duduk. Ini contoh kursi. kursinya. Ini kalau untuk nikahan juga bisa kan, yang biasa gak suka orang pakai Iya. di sini. Ini Contoh. semuanya yang di sini kalau ada kursi atau apa Dilihat jangan aja, duduk. Dilihat jangan aja. dipegang, jangan disentuh. Karena ini gitu. dari kayu ya. Nah, ini rawan. contoh lemari tadi saya. Ya, ini lemari khas Palembang ya. Lemari khas Palembang, buat kebanyakan ini nih kalau ibu-ibu simpan lemari songket namanya. Ya, lemari songket. Iya kan? Ini bahkan di rumah-rumah kalau Ada. nenek-nenek kita masih ada. Masih ada yang kayak gini. Kebanyakan ada. Kebanyakan karena ini ada. khas. Palembang. Kalau nggak ada ini tuh kayak kurang ada gitu yang ya kurang, kan? benar saya. Nih, contohnya nih. Ya. Oke. Kita sudah keliling tentang museum ini. Bener. Jadi apa yang pesan yang pengen disampaikan? Pesannya tuh apa ya? Generasi muda, Jangan Jangan lupa lestarikan. budaya, jangan lupa sejarah ya kan? Tetap dipelajari yang Tetap ya. dipelajari. Jangan dilupakan, kalau enggak kita siapa lagi? Ya Jangan kan? malu dengan budaya Bener. lokal sendiri. Budaya Kalau enggak kakek-kakek orang- nenek-nenek iya. kita. Kalau enggak kita sekarang kan siapa lagi ya Siapa kan? lagi?